Mas Surya kok berani-beraninya mau menceritakan kisah yang benar-benar sensitif nih? Mhm. Kenapa? Kok berani? Ya gini Mang, yang pertama itu biar orang itu nggak ngikuti jejak saya. Dan suara itu wah luar biasa, bikin saya pengen dobrak pintu aja. Ya besar, dia di atas posisinya. Kan jarak itu lubang kunci ya. Itu ngarahnya kan tetap ke atas ya, datar, nggak bisa lihat di bawah. Jadi cuma kelihatan sosoknya, Mbak sekalinya nggak kelihatan. Mas Surya Nah, aktivitas apa? kalau dulu waktu itu aktivitas saya masih ojek ya. Sekarang Kalau sekarang saya alhamdulillah udah kerja di salah satu jasa keuangan. katanya punya YouTube juga nih. Ya, punya Apa nama YouTube-nya? Yona Musik ya. Dulu musik, Dulu musik Yona musik. Yona Musik ya. Ah, Ini iya. musik tapi pindah jadi horor. Iya. Dari situlah kejadian ini bermula ya. Nah, bermula dari situ semuanya. Waktu pas upload tentang Kemukus. Iya. Soalnya saya sudah lihat juga nih YouTube-nya. Oh iya. Iya. Baik, kita akan dengarkan sama-sama, nonton bersama kisah dari Mas Surya. Ini Mang, pertama itu saya tertarik dengan Kemukus itu. Saya emang punya channel YouTube ya. Yona Musik. Dulu emang saya suka musik. Berhubung corona, akhirnya musik nggak laku, saya pindah ke misteri atau horor, tempat-tempat ritual gitulah. Dari sekian banyak tempat ritual, saya paling tertarik dengan namanya Gunung Kemukus. Dari jauh dari Wonogiri, akhirnya saya melakukan penelusuran ke sononya. Pas Jumat Pon. Sendiri, saya ke mana-mana sendiri Mas. Mang itu ya. Habis itu saya live di Kemukus itu pas. Alhamdulillah situ rame banget itu, di situ banyak itu kubu-kubu malam, penjual obat-obat, pokoknya rame, pengamen juga rame. Situasinya di sana itu memang kayak kubu-kubu malam itu pengen gimana dapat pasangan lah, dia menjebak itulah. Karena di sana itu terkenal dengan ritual berpasangan itu ya, paling di sana itu. Ya itu mungkin campur dengan calo segala macamnya banyak Mang di sana itu. Jadi harus hati-hati. Padahal yang benar itu menurut cerita itu yang benar pasangan asli dari sini atau bawa sepakat dari rumah atau ketemuan lah, nggak dari sono itunya. Bawa dari luar Nah pasangan. dari luar itu ya. Jadi sudah janji dari Ah, luar. ah. Jadi yang melakukan pesugihan Spontan. di sana itu kan nggak cuma laki-laki, perempuan juga banyak, janda juga banyak. Jadi sesama pelaku bisa saling ketemu gitu di sana. Jadi Ya. banyak tempat karaoke di sana. Banyak warung-warung remang-remang banyak di sana Mang itu. Hingar-bingar ya. Oh iya, pokoknya cewek-cewek bayenol banyak di sana itu. Tinggal pilih. Tapi yang tepat kan emang yang sama-sama pelakunya. Kalau mereka datang ke sana cuman untuk hiburan aja bisa. Bisa kita kamuflase, kita pura-pura cari pesugihan atau gimana bisa. Si cewek-cewek ini kalau tahu kita nggak melakukan pesugihan mau juga, Mau juga dia emang cari duit di sananya. asal dibayar ya. Terus kita lanjut cerita. Habis kita ngevlog, langsung tak upload seperti biasa di YouTube ya, channelnya Yona Musik ya. Nah, di tahun 2020 bulan Juni video tak upload. Ada salah satu komentar itu, dia itu cewek namanya Sekar. Kalau dilihat dari namanya dia jelas itu cewek, Sekar. Oke, saya tanggapin. Dia pengen tahu, pengen melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Bahkan dia pertama nggak saya balas, tapi dia komentar terus di video-video selanjutnya. Habis itu setelah tak kasih nomor telepon, dia langsung WA saya. Habis itu ngobrol. Nah, apa benar ini Mas Surya? Oh ya benar, saya yang punya channel YouTube. Habis itu dia chatting, Mas saya itu pengen melakukan pesugihan Gunung Kemukus. Ya, kok pengen ngelakuin emang ada apa Mbak? Itu kayaknya enggak, gimana ya?
nggak pas itu, di sana banyak calo mbak gitu. Saya bilang gitu dong. Nah, gimana mas, saya itu posisi sekarang itu sudah kebelit utang, suami penipu, saya udah dicerai, utangnya waktu itu kisaran 500 jutaan. Untuk seorang perempuan juga pusing, padahal dia bekerja sebagai, setelah dia pusing cerita bahkan sampai nangis juga. Masalahnya anaknya yang satu itu terlantar. Dia punya anak satu tapi ditinggalin. Dia kan posisinya itu lari sembunyi ke Surabaya. Jadi asli Tuban tapi sembunyi di Surabaya karena banyaknya hutang. Gini mbak, saya ya cuma sekedar tahu mbak, keseluruhannya belum tahu. Kalau masalah berpasangan itu emang bener mbak, saya bilang itu. Kemukus itu memang banyak calo mang. Akhirnya Mbak Sekar kan ketakutan dia. Lah terus gimana ini Bang Surya, Mas Surya gitu ya. Ya gimana ya, saya juga bingung. Akhirnya ya sempat video call, akhirnya video call. Saya lihat itu dia orangnya cantik juga. Saya juga akhirnya tertarik juga. Aduh gimana ya, apa gini aja ya. Kalau takut ketipu kena calo, kalau tak antar gimana nantinya. Oh ya nggak masalah Bang Surya. Terus caranya gimana? Saya dari posisi dari Surabaya. Padahal saya di Wonogiri. Kalau saya jemput ke Surabaya kan nggak mungkin lah. Akhirnya saya ambil titik temu ya, titik temunya. Gini aja Mbak Sekar ya. Jenengan kalau naik bis ke Surabaya menuju Solo itu kan bisa cepet ya. Saya naik motor dari Wonogiri ke Solo Terminal Ternate titik temunya. Setelah itu di waktu itu kita tentukan pas Jumat Pon, malam yang paling sakral ya di sananya. Dia berangkat kisaran jam 10, perjalanan mungkin 6 jam perkiraan. Saya berangkat kisaran jam 1. Ketemu di Terminal Solo Tirtonadi. Nah, di situ akhirnya kan udah video call, saya udah hafal. Dia emang cantik ya, jadi hafal. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol langsung, biar kita nggak rame, semakin malam kan bukan semakin sepi kalau ke Mukus Bang, itu semakin rame. Akhirnya kita sambil ngobrol jalan-jalan naik motor gitu ya. Habis itu sampai ke Mukus Bang, kita seperti biasa beli tiket di sana. Kalau nggak salah waktu itu 5.000 tiketnya. Waktu ke situ istri tahu nggak Waktu ke itu Kemukus? nggak tahu, tapi tahunya cari konten. Oh iya. Cari konten. Itu siang. Malam. Sampai sana malam. Kisaran maghrib ya. Waktu itu mampir di warung kopi di situ kan. Saya tanya kebenarannya. Biar tahulah sejarahnya apa benar di situ harus berhubungan. Habis itu ya ngobrol-ngobrol. Bu, kalau di sini itu apa benar kita itu harus berhubungan? Iya benar harus berhubungan. Pas banget itu ya. Mbak Sekar semakin bersemangat. Ayo. Kita beli kembang. Gini Bang, waktu itu kan untuk biaya ritual sesajinya segala macamnya itu diperkirakan hampir 400.000 ya. Untuk saya seorang tukang ojek, YouTuber pemula, dia kliennya sepi, ya akhirnya patungan juga. Dia kebagian, kalau 500 dia kebagian 150, saya sebagai laki masa minta sama kan nggak mungkin ya. Saya ya 350. Waktu itu niatnya Mas Surya memang mau ikut pesugihan atau cuma nganter aja? Saya itu emang niat ya, awalnya. Juga niat. Ingin pesugihan juga? Waktu itu kan cuma tukang ojek, pendapatan berapa sehari sekarang? Waktu itu. Jadi sekalian ya? Sekalian, nyemplung sekalian lah. Saya beli kembang, kalau nggak salah harganya waktu itu 40.000. Jadi ada 3 kembang. 2 kembang untuk mandi di Sendang Ontrowulan. 2 kembang lagi untuk di Punden Ontrowulan. 2 kembang lagi untuk kembang di makam Pangeran Samudranya. Lucunya juga itu di waktu di kembang, penjual kembang itu kok ada juga yang jual
obat kuat itu. Jadi semakin tambah itu si Mbak Sekarnya semakin malah menggebu-gebu dia. Iya, mungkin nafsu atau gimana saya nggak tahu perasaan dia. Yang penting saya emang ikut lah biar kalau kita pengen sukses gara-gara cari pesugihan ya emang takdirnya udah gitulah. Setelah beli kembang langsung menuju ke Sendang Ontrowulannya. Waktu itu rame bang kan Jumat Pon ya. Jadi rame uyel-uyelan di situ. Mandinya kalau cewek cewek, kalau cowok cowok. Setelah itu kan lokasinya Sendang itu jepit gitu ya. Kalau saya ya nggak mau lah itu mbak itu dilihat sama orang. Dia mandi itu saya tutupin sama jarik gitu. Udah selesai saya tutupin pakai jariknya gitu. Giliran saya kalau saya kan laki mungkin pakai celana pendek gitu nggak masalah. Di situ juga ada mantranya bang, bukan sembarangan kita mandi jebar-jebur enggak, ada mantranya juga bang itu ada katanya apa ya? Ya kuncen lah mungkin lah kuncen di sendangnya itu. Dikasih dari kuncen mantra. Iya ada kayak kertas kecil gitu ya. Nanti kalau nggak hafal ya dituntun sama kuncennya juga. Itu selesai kita kasih jasa sama kuncen, kita lanjut ke pundennya Ontrowulan ya. Yang di situ kan emang tempat doanya dulu Ontrowulan kalau mau berhubungan sama Pangeran Samudro. Modelnya kalau di dalam punden Ontrowulan itu ternyata bukan makam di dalam itu. Ternyata kayak tempat doa, doanya apa itu Ibu Ontrowulan waktu bertemunya. Ya di situ itu doa kayak itu nanti tangan dikasih di atas itu. Ya niat saya ya pengen kaya rezeki lancar biar ini Mbak Sekar jadi istri saya. Mbak Sekar juga sama. Itu doa dari doa itu kita udah tangan udah nggak lepas. Namanya berpasangan ya kan nggak lepas ya. Udah mulai bergetar-bergetar. Mungkin ada apa? Mungkin ada yang ngikutin saya juga. Maksudnya iki nek semangka kok nek sida nek kek kene ndi telon. Ya tapi nggone yo gawe sik to bi. Maksudnya ngono lho. Elek-eleke terpal-terpal tendo-tendo gitu. Mek tanpa biji sing abang lho kuat kok kon jember. Kuwi masuk 10 dino, 20 dino gak apa-apa. Ngono lho. Timbang blewah. Iya anyar wae. Iya, anyar. Anyar. Di HP. Jangan cekal. Putri. Kok Cik anyar Grace. Cik anyar kowe. Di sini.
Emang dia sing munggah dalane. Ini lho, cycling gedung anjur-anjuran kuwi lho. Sakmene kancaku lho balik mulai nang galene. Endi? Gak situ. Sambung we. Gedangan. Dan jalan kene to ya. Flat we. Heh, Jembatan to. kan banyu munggah apa to Ya jembatan we to Heh. terus sekolahan. Sakmene, Pak. Gak wani balik mulai nang galene. Nih. Gedangan kene iki. Boleh jalan anjur flat lho. Iki kan sekolahan lor sekolahan anjur ya jembatan. Ya ngono kuwi. Sakmene iki kancaku. Langsung balik mulai nang galene gak wani. Kan mulai ning payak lho. Gak wani. Perkara montore jelas kelem. Wis sak duduk. Munggah. Jadi kan anjur to ngene to iki. Ngene. Ngene. Oh gitu anjur kalau anjur kayak. Iya to. Wih. Seru tenan.